Kepada Haji Muhammad Sahal Mahfud kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahilhamdu ala ma'anama wa syukru ala ma'asdal ladhi khalaqna min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Na'udzu bihi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru LKSA Al-Mustaghfirin, anak semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam yang penuh bahagia ini kita masih dapat berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua, kita masih dapat berjumpa dengan nuzulul Quran. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya, supaya kita itu bisa introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran dengan adanya diturunkan Al-Quran di muka bumi ini hanya semata-mata sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam, khususnya umumnya sedunia, sehingga kita bisa ngambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di balik nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil intisari hikmah, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, malam ini adalah malam peringatan nuzul Quran, malam di mana banyak ulama-ulama sepakat bahwa malam hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu menyendiri di Gua Hiroh, Gua Nur, dia yang merasa bosan dengan keadaan manusia di sekitar Ka'bah, di sekitar Makkah. Dia jenuh dengan perbuatan-perbuatan kotor kaum Quraisy yang semakin hari semakin biadab. Maka Nabi menyendiri di Gua Hiroh. Tatkala 17 Ramadan, tepatnya malam ini, maka secara tidak sengaja Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan dengan tiba-tiba memeluk dengan erat Nabi. Nabi dengan takut dan gelisah. Di saat saya di gua sendiri, tiba-tiba ada makhluk lain yang datang, kemudian dia merangkul, nyikep dengan kuat. Maka kalau kita membayangkan dengan diri kita sendiri, ketika kita di makbaroh sendiri, kamu yasinan, kamu tahlilan neng Mbah Nawawi atau neng gune Abah, tak terasa dengan tiba-tiba ono sing nyikep dari belakang dengan erat, kira-kira kuwi piye.
Itulah yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin mendapatkan wahyu yang pertama. Nabi bingung, takut. Tiba-tiba malaikat Jibril minta, ya Rasulullah, Iqra. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Iqra. Sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ada satu pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam turunnya wahyu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di antaranya adalah ikrintah untuk membaca. Apa yang harus kita baca? Kalau kita belajar bahasa Arab dengan Gus Indar, Iqra hadzal kitab, Iqra Quran, Iqra kitabatak. Ada perintah yang jelas. Tapi ketika turunnya wahyu, di situ tidak ada keterangan apa yang harus dibaca. Sedangkan Nabi tidak pernah bisa membaca. Nabi yang tidak pernah bisa membaca diperintah untuk bisa membaca. Ma'ana biqari, aku ra iso maca, saya tidak bisa membaca. Tapi dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa kita tahu diri, sadar diri. Manusia itu diciptakan dari sesuatu bahan yang keruh. Dari sebuah sperma menjadi darah, kemudian menjadi daging. Kemuliaan seseorang itu bisa dilihat, bisa dipandang kalau dia punya ilmu. Kalau punya apa? Ilmu. Jadi sesuatu yang keruh bisa dirubah menjadi yang mulia karena adanya Iqra, membaca. Maka orang yang bodoh akan dipandang rendah, orang yang pandai, orang yang dipandang mulia. Pandai, pinter, maka dia akan selalu dipandang mulia. Tidak ada hari ini kata tidak bisa. Termasuk apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan adanya malam nuzul Quran yang nanti akan diperakasai oleh anak-anak semuanya, mulai dari pembawa acaranya, pembaca qiraatnya, yang tahlil, yang tausiah, semuanya anak-anak ini adalah sebuah bentuk dari pendidikan. Tidak ada yang tidak bisa. Nabi aja dipaksa untuk bisa. Nah, itulah satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita ketika mendapatkan satu kesempatan, kita jangan pernah putus asa untuk mencobanya. Kita perang dulu, kita coba dulu. Kalau kita sudah mencoba, maka kita akan tahu rasanya. Kenikmatan itu akan kelihatan ketika kita sudah merasakannya. Sebelum kita merasakan, maka kita akan was-was. Merasakan apa? Was-was, takut. Itulah cara setan min yuwas wisufi rinnas. Begitulah cara setan untuk menggoda kita supaya kita itu malas, menjadikan kita was-was, bisa enggak. Sehingga ketika was-was itu kamu lawan dengan satu keyakinan, maka keyakinan itu akan membuahkan satu keberhasilan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya nuzulul Quran kita gemar membaca. Dengan nuzulul Quran kita saling termotivasi dengan sebuah pelajaran. Segala sesuatu yang kita kerjakan sebelum kita melakukan, jangan pernah putus asa. Dan yang terakhir, ingat, orang yang membaca Al-Quran begitu luar biasa. Apalagi ini malam Ramadan. Malam di mana ada satu malam yang begitu luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar.
Ini perlu kalian renungi supaya kita benar-benar bisa menikmati dengan hadirnya bulan Ramadan. Kita benar-benar mencari rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbanyak malam-malam kita dengan ibadah-ibadah, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Irqa'u Qur'anakum fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Tidak hanya itu, tapi orang yang mampu menghatamkan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, dia juga mendapatkan satu imbalan, yaitu dia berhak mempunyai satu doa yang mustajabah. Jadi setiap orang yang menghafalkan Quran dan orang yang membaca Al-Quran dan dia hatam, maka dia punya waktu yang mustajabah. Makanya ketika khataman Al-Quran jangan hanya sebatar diam-diam saja, amin-amin saja, tapilah memintalah dengan apa yang kamu hajatkan. Tidak hanya itu, orang yang bisa menghatamkan Al-Quran nanti di surga dia mempunyai satu pohon yang begitu luar biasa, yang tangkainya, daunnya semuanya dari emas sing luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah di balik nuzulul Quran pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.